namanya adalah Marco. Namanya adalah Marco. Nah, si Marco ini memiliki pola pikir yang lambat. Jadi dia tuh kalau ditanya misalnya 1 tambah 1 berapa ya Marco? Marco itu belum bisa, maksudnya masih mikir lama. Padahal kan cuma 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, Marco ini memiliki sifat yang lambat berpikir. Jadi kalau ditanya dapat hadiah loh ini semuanya. Nih, diperhatikan dulu ya, yang putra diperhatikan dulu. Nah, kira-kira dampak dari bullying itu apa aja ya? Misal nih, ada si A membuli si B. Nah, kira-kira dampak dari si B dibully itu ngapain aja? Bersedih, 1. Bersedih, terus apa? Kecilet. Apa? Tidak trauma, benar. Tidak mau sekolah. Tadi apa aja pertama? Bersedih, emosi, tidak mau sekolah. Apa? Trauma. Ada lagi nggak? Menyendiri, benar. Ada lagi? Tidak bergaul. Nah ya. Trauma, bersedih, tidak mau sekolah. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Apalagi ada yang tahu nggak? Ketawa. Kan temennya yang di. Nah ya. Apa ya, trauma, bersedih, tidak mau sekolah. Tidak percaya diri. Tidak mau sekolah. Yang keempat tidak percaya diri. Yang kelima menyendiri. Kemudian yang keenam emosi. Coba yang putra. Kira-kira kalau dampak bullying ini dari trauma sampai balas dendam. Kalau tahu seperti ini, kira-kira bullying itu dilakukan atau tidak? Tidak. Kalau dampak bullying ini dari trauma sampai balas dendam, kalau tahu seperti ini, kira-kira bullying itu dilakukan atau tidak? Tidak. Karena termasuk perbuatan yang tercela, benar. Dihukum mati. Dibunuh. Coba lagi nih, tak ulangi lagi ya, coba perhatikan semuanya. Kira-kira kalau adik-adik semua melihat itu si Marco yang pola pikirnya lambat itu dibunuh, kira-kira menolong, benar. Kira-kira diapakan? Dihibur, benar. Laporkan kepala sekolah. Keluarkan dari sekolah, laporkan presiden. Nah, banyak ya. Jadi salah satu solusi dari bullying nanti yang pertama sudah adik-adik semua bilang. Yang pertama itu bisa dilaporkan ke guru. Kemudian yang kedua itu dibantu ya. Terus yang keempat juga ada menghibur. Menghiburnya gimana ini kira-kira? Nah, boleh mengajak naik sepeda ya. Ya, boleh. Ya, terus? Boleh. Oh ya. Apa? Wah. Diajak main, benar banget, benar. Nah, terus yang kelima ini pindah sekolah. Ini kira-kira termasuk solusi nggak? Karena kan misal ini orang tua kalian udah menyekolahkan di sini. Kalau kira-kira pindah sekolah itu menyusahkan orang tua nggak? Nggak menyusahkan. Nah ini ya, coba ini dilihat. Ada 5 solusi. Kira-kira yang paling kira-kira dari kelima solusi ini yang paling benar. Nomor 1. Jadi ini ya,
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang paling solutif yang mana? Gak ada nomor 6. Nomor 1 ya enggak? Nomor 1 benar enggak? Enggak benar. Ya. Nomor 1 benar enggak kalau dilaporkan ke guru? Oke. Terus yang dibantu apa tadi? Dibantu untuk menenangkan, menemani atau gimana? Balas dendam, nggak boleh balas dendam. Kira-kira nggak boleh. Kalau kalian apa? Nah, kalau menghibur bener nggak? Kemudian yang kelima pindah sekolah. Oh bener, pindah sekolah loh. Yang di dunia dulu ya. Nanti kalau ke surga itu urusan yang di atas. Maksudnya di atas sama Tuhan, sama Allah. Bisa semuanya. Nah, makanya disekolahkan. Makanya kalau semisal dibully solusinya pindah sekolah itu salah ya. Salah kan? Salah makanya. Nah, makanya ini termasuk pertimbangan biar kita diskusi bersama bisa tahu solusinya itu seperti apa. Nah, ya. Diperhatikan ya, diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti juga ada hadiahnya loh. Jadi kalian tadi udah lihat ya di video tadi ada siapa aja? Ada Nusa, ada Rara dan Uma. Tadi Kak Nusa gimana waktu minta tolong sama Rara buat ambil kertas HPS-nya? Gak minta, gak bilang tolong dan gak waktu dia udah Rara udah ngasih HPS-nya gak bilang terima kasih. Oh itu S-nya ada 2 Kak. Jadi ada siapa? Nusa, Rara dan Uma. Nah, Rara gimana Rara?
Rara tadi yang diminta tolongin atau yang minta tolong? Yang apa? Yang dimintai tolong ya. Nah, tapi Rara tadi langsung melaksanakan perintah Melisa nggak? Nah, jadi Rara sifatnya baik ya, suka nolong ya berarti ya. Enggak. Siapa tadi ya? Kalau Uma itu siapanya? Ibunya, ibunya gimana sifatnya? Baik ya, baik. Apa? Bijaksana, benar. Ya, menasihati. Nah tadi udah ditonton ya, ada 3 tokoh. Ada Nusa, Rara, dan Uma. Kalau Nusa tadi pas mau Uma. Jangan suka apa? Nyuruh-nyuruh itu boleh asalkan dengan bahasa yang baik sama sikap yang sopan. Nah kalau semisal kalian semua itu mau minta tolong ya bilang tolong ya gitu. Nah kemudian semisal udah ditolongin juga jangan lupa bilang terima kasih. Nah itu juga penting. Jadi jangan lupa kalian harus bilang yang pertama awal tadi. Kalau semisal kalian mau minta tolong harus bilang. Kalau misal mau minta mau suruh ngambil ini gimana? Misal di sini. Kalau mau suruh minta tolong ngambil ini gimana? Bukan tolong ambilin minum sana, tapi bisa minta tolong ambilkan minum tidak ya gitu. Jadi dengan bahasa yang baik dan nada yang sopan. Nah itu juga penting. Nah setelah minum ini diambilkan misalnya, misalnya ini diambilkan, bilangnya apa? Terima kasih. Dan itu sikap yang harus dibudayakan ke anak-anak semua ya. Jangan lupa tolong dan jangan lupa berterima kasih. Kita bareng-bareng yuk dari atas kebaikan itu. Kebaikan akhlak dimulai dengan melatih lisan, mengucap kalimat sopan. Bila kita mau memperbaiki yang terlihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbagus yang tak kelihatan. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau semisal sikap kita mau terlihat bagus itu harus dimulai dari lisan kita, dari mulut kita, dalam hal berbicara, dalam hal berinteraksi sama temennya. Kemudian juga harus mengucapkan kalimat yang sopan. Nah nanti yang dalam itu maksudnya yang ada sikap yang di dirinya itu akan juga terlihat sopan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Aku selo. Kok kamu panas kenapa? Takut ya? Nggak usah takut. Aku takut. Oh, Ardian. Ardi itu bawaannya Rafid. Rafid, oke. Kamu ada nggak kesulitan belajar nggak di sekolah? Terus kamu ada sesuatu yang kayak ngeganjel nggak di kelas, kayak aku susah untuk interaksi, aku sering dimarahin bapak guru, atau aku sering nangis di kelas gitu-gitu. Ceritain. Nangis gara-gara dibully. Hah? Dibully kenapa? Ayo cerita sama Kak Selu, nggak tahu. Dibully jelek. Enggak, Ardi itu cantik. Ardi ganteng. Coba cerita. Ardi kan? Aldi. Coba diceritain sama Kak Selu gimana pembulian. Pembuliannya krik-krik. Gimana? Usaha aku apa itu jelek, ilmunya jalannya sombong, pamer. Ayo, ini sebenarnya nggak pamer sepatu udah lama. Terus aku itu kelas 3 sekarang kalau
ya nggak ada yang ngecek aku lagi ya. Nggak ada yang ngecek aku lagi gitu. Kalau Mas Aldi itu yang ngice kayak Mas Aldi itu Satya, Mas Aldi Satya namanya. Satya. Kelas berapa dia? Ya sama lah. Satu kelas. Sekarang masih satu kelas sama Mas Aldi. Mas Satya. Mas Satya. Satya. Mas Namanya Satya. Satya. Kan satu kelas dari dulu. Itu Mas Aldi. Terus Rafa, terus Ozri, terus David, terus Gibran kayak. Mas Aldi masa sedih nggak karena itu? Aku malah tambah marah. Terus Mas Aldi kalau kamu marah ngapain mereka yang membuli Mas Aldi itu? Tambah dibully, ya aku diem aja. Kalau menurut Mas Aldi kan Mas Aldi kan pembuliannya itu berlangsung dari kelas berapa? Dua. Kelas 2. Sekarang udah atau masih? Udah enggak. Udah enggak, alhamdulillah. Kalau menurut Mas Aldi ya, Mas Aldi tadi cerita sama Kak Selo, anak Kak Tinggi. Itu tuh Mas Aldi udah dibully kayak dibilang Mas Aldi enggak jelek, Mas Aldi suka pamer kalau sepatunya baru gitu kan sama Kak Selo. Kalau menurut Mas Aldi solusinya untuk memberantas pembuli kayak Mas Satya, Mas siapa tadi yang Mas Aldi sebutin itu gimana? Klik pelajaran. Terus dilaporkan ke guru juga Di polisi. polisi sih ya Bu. Tapi menurut Kak Selo ya, yang pertama kan Mas Aldi kan udah ibaratnya dibully sama teman-temannya dari kelas 2. Mas Aldi kalau udah ngerasa keganggu banget, Mas Aldi bisa bisa bilang sama wali kelasnya dulu loh. Mas Aldi Tapi pernah dia nggak percaya. wali kelasnya nggak percaya. Soalnya wali kelas itu apa? Wali kelas itu Pak iya itu Nggak percaya. nggak percayanya gimana? Maksudnya tuh kalau ada masalah apa gitu, Pak Boyo kan bilang ini dari siapa dulu. Terus Biasanya kan aku jujur iya sama Pak Boyo kalau orang-orangnya. iya Tapi Pak Boyo tuh kayak apa gitu loh, nggak tahu. kayak nggak percaya sama Saldi. Heeh. Kalau menurut Kak Ya Selo udah aku aja. jadi Mas Saldi terus diem aja kalau habis dibully gitu. Hmm. Kalau menurut Kak Selo ya, Mas Saldi coba ceritain dulu sama orang tuanya Mas Saldi. Bu, Mas Saldi dikata-katain sama Udah. udah terus Udah dari dulu terus orang tuanya Mas Saldi, dimarahin. Mas Saldinya yang dimarahin atau yang bully Yang bully lah. di sekolahan? Wali kelasnya bertindak nggak setelah pembulinya dimarahin sama Mas Saldi? Heeh. Gimana bertindaknya? Bertindak. Ya itu tuh biar gak ngece lagi. Berarti wali kelasnya juga ditegur lagi. Wali kelasnya menegur yang bully. Lihat Kak Silo dulu. Kalau menurut Kak Silo ya, kan Mas Saldi tadi bilang karena Saldi dibully dari kelas 2. Terus kata Mas Saldi solusinya dilaporin. Biasanya sama kan kelas 2 dulu sama Pak Hendra. Iya. Biasanya langsung tak ada terus dimarahin. Nah, kan sekarang kan karena kelas 3, Mas Aldi kan sudah nggak dibully lagi. Kalau seandainya besok Mas Aldi dibully lagi sama orang yang sama, kayak yang Mas Aldi tadi bilang, dilaporkan ke Pak Hindra dulu boleh, atau enggak kalau Mas Aldi takut ngelaporin ke Pak Hindra, Mas Aldi Aku nggak takut. ya. Kalau seandainya besok Pak Hindra nggak percaya, Mas Aldi bisa laporin dulu ke orang tuanya, nanti orang tua Mas Aldi bisa bilang ke Pak Hindra. Nek masuk punya nomornya. Pak Hindra udah nggak di sekolahan, Masih ya. masih kan bisa ketemu kan. Kak Silo tuh tahu banget, pasti sedih banget kan tuh kalau Mas Aldi dibully itu, pasti juga rasanya capek, malu, pengen nangis gitu toh. Tapi Mas Aldi pernah nangis nggak karena dibully? Karena Kelas 2 toh. kelas 2, kelas 3-nya sudah tidak. Tidak apa ya.
Aldi ya, kalau seandainya besok Mas Aldi dibully lagi itu pembeliannya berlangsung dari kelas 2. Seandainya besok Mas Aldi dibully lagi di kelas 3, Mas Aldi bisa laporin seperti yang Mas Aldi tadi bilang, dilaporkan diri kepada Pak Hendra karena Mas Aldi kan dekat, bisa dikatakan dekat sama Pak Hendra. Oke? Ya. Mas Aldi sedih nggak hari ini karena Kak lo tanyain kayak gini? Bisa aja. Karena udah lupa. Jangan sedih ya. Kalau seandainya besok dibully lagi, dilaporin ke Pak Hendra. Kak Selo tuh biasanya kalau sedih itu Kak Selo minum yang manis-manis. Kan tadi Kak Selo udah bilang kalau Mas Aldi bakal dikasih 2 susu. Ini spesial buat Mas Aldi. Nih, kok. Nih. Mau nggak? Bilang apa kalau mau? Terima kasih. Sama-sama. Mau diminum sekarang apa nanti? Nanti aja. Ya udah. Makasih ya udah mau cerita sama Kak Selo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, semoga yang jawab salam besok masuk surga. Bisa dimulai? Bisa. Dahulu kala hiduplah beberapa hewan. Di antaranya ada hewan beruang dan apa ini yang ungu? Gajah. Nah, sebenarnya mereka itu 2 hewan yang saling bersahabat. Kalau teman-temannya bilang tuh mereka adalah bestie. Tahu bestie? Ya, jadi beruang dan gajah ini adalah 2 sahabat yang sangat erat sekali. Nah, sama teman-temannya juga sudah mengakui semuanya kalau semisal beruang dan gajah itu adalah hewan yang sangat erat sahabatnya. Nah, pada suatu ketika ada hewan-hewan, ada banyak hewan ya di hutan itu, ada jerapah, ada singa dan lain-lainnya, ada monyet dan lain-lainnya. Nah, beberapa hewan ini ingin mengadu atau memutuskan sahabat mereka, persahabatan mereka maksudnya. Jadi ada beberapa hewan yang tidak menyukai gajah dan beruang kalau bersahabat. Nah, kira-kira beruang dan gajah ini mau dinamain dulu nggak? Ini tadi, yang beruang tadi, yang gajah Boni ya, yang beruang tadi, yang gajah Boni. Teddy, Boni. Nah, lanjut lagi ya ke cerita. Jadi merasa, wah, kelinci kan masih jauh. Kawan. Beruang kan masih jauh. Beruang yang udah jauh 300 meter tadi merasa di tengah-tengahnya. Gajah, apa nama gajah siapa tadi? Boni ya? Boni kan masih jauh. Ngapain aku cepat-cepat? Nah, itu kata si tadi, yang beruang tadi. Nah, ketika Boni dan tadi ya, lanjut lagi. Nah, ketika mereka berdua terjatuh di garis finish, si Teddy itu tidak tinggal diam. Dia langsung merasa, walaupun dia tertidur tapi
Tapi si Teddy merasa menang, padahal belum ditentukan pemenangnya sama hewan-hewan lainnya. Nah, terus habis itu dia malah mengejek, kata Teddy, ya kamu kan lambat, mana bisa jadi pemenang. Nah itu kata si Teddy. Tetapi si gajahnya diam aja, tetap sabar dan rendah hati, tidak membalas ejekannya si Teddy tadi. Nah kemudian setelah dingin sampai dia itu dikucilkan. Nah itu apa? Iya. Nah, oke. Jadi kita masuk ke dalam ini ya, apa namanya? Pesan amanahnya ya. Nah, kira-kira sifat si Teddy tadi gimana? Beruang. Yang beruang tadi? Beruang sabar. Beruang sombong. Sombong. Terus benar, harus selalu menghargai orang lain. Penyabar, boleh. Mungkin dari kami dicukupkan dulu ya. Hadap sini dong semuanya. Hadap sini semuanya. Yuk. Mungkin dari kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf ya. Dimaafin nggak kalau ada salahnya? Enggak? Ya, kenapa? Dimaafin ya, karena manusia itu saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Ini loh, mau bagi-bagi ini mau nggak? Nah, yang semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya, sabar. Yang di sini sekalian. Ya, yang mimpin siapa? Ya, mimpin aja nggak apa. Habis ini ya, habis ini setelah pembagian selesai nanti 2 pulang.